dalam komunitas Pena Prajut Aksara. Jadi komunitas perempuan Sidoarjo yang khusus mewadahi emak-emak atau ibu-ibu yang kita akan menjadi penggiat literasi. Saya scrolling beliau, siapa ya kok orang ini cantik. Wah, Masya Allah. Terus kok mau berteman dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi di channel An-Nur TV. Pada segmen kali ini kita punya bintang tamu yang Masya Allah luar biasa, yaitu beliau adalah wanita-wanita yang hebat. Beliau adalah Ibu Widianti dan Ibu Yekti. Nah, saya sekarang sudah bersama beliau berdua. Beliau berdua ini adalah seorang penulis yang luar biasa, sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya yang bisa menginspirasi kalian semua. Nah, di depan kalian semua sekarang sudah ada kedua penulis ini beserta karyanya, yaitu buku Bukan Perempuan Biasa. Yuk langsung saja kita tanya-tanya lebih lanjut. Baik, Ibu Widi dan Ibu Yekti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Selalu ceria dan semangat ya teman-teman. Nah, ini Bu, langsung saja ya, saya sudah penasaran dari tadi sama karyanya ini, Bukan Perempuan Biasa. Lo judulnya sangat menarik. Kira-kira kenapa sih ibu-ibu ini kok bisa menulis buku Bukan Perempuan Biasa? Ibu Yekti. Terima kasih. Saya Yekti Pitoyo, salah satu penulis dari buku antologi Bukan Perempuan Biasa. Jadi buku ini ditulis oleh 7 perempuan. Sebetulnya kita terinspirasi dari kehidupan nyata ya, yang kemudian kita tulis dalam bentuk fakta fiksi. Kami sebetulnya pertama menulis, saya dan Mbak Widi, itu bergabung dalam komunitas Pena Prajut Aksara. Jadi komunitas perempuan Sidoarjo yang khusus mewadahi emak-emak atau ibu-ibu yang kita akan menjadi penggiat literasi. Jadi Indonesia itu memang sangat rendah sekali minat baca budayanya, itu urutan 60 dari 61 negara. Nah, kita mencoba emak-emaknya ini dulu yang karena the power of emak-emak. Karena anak-anak itu kalau tidak emak-emak yang nyontohnya sebagai uswatun hasanah, maka wadah inilah nanti yang akan memberikan pembelajaran dan sebagainya untuk menulis. Mungkin itu ya, mungkin Bu Widi menambahi, monggo. Iya, mungkin kalau dari saya sendiri masuk di dalam buku antologi itu suatu kebanggaan luar biasa. Karena pada awalnya memang di Pena Prajut Aksara itu adalah komunitas kita para penulis wanita yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, sekitarnya, domisilinya begitu ya Bu ya. Awalnya dulu kita itu sering di FB itu keluar muncul PPA gitu. Apa sih PPA itu? Akhirnya waktu itu di FB waktu itu saya belum kenal yang namanya Mbak Vivi, tapi beliau add saya scrolling beliau, siapa ya kok orang ini cantik. Wah, Masya Allah. Terus kok mau berteman dengan saya gitu. Akhirnya saya konfirmasi beliau, oh Mbak Vivi itu jargonnya Pena Prajut Aksara. Beliau adalah PPA 1. Kalau kami di sini PPA 3. Jadi menelurkan buku ini. Itu kami ada 7 orang wanita yang seharusnya hari ini hadir, tapi ada kendala hujan jadi tidak bisa begitu. Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata latar belakang beliau menulis buku ini untuk memberikan contoh kepada generasi sekarang. Nah, dimulai dari emak-emaknya dulu seperti itu. Nah, 7 orang perempuan ini Bu, kok bisa sih bersatu? Apakah memang dari satu profesi atau bagaimana? Saya dulu kan? Ya. Kalau saya dulu itu ya awalnya dari melihat FB-nya Mbak Vivi itu Bu. Beliau waktu itu saya ingat itu di DP profilnya itu dia waktu jalan-jalan ke Jepang pakai menebarkan buku yang bukan yang pertama itu loh Bunda, yang hasil karya Bunga Kehidupan. Saya itu tertarik gitu,
ya Allah siapa ya perempuan ini kok sampai jalan-jalan ke Jepang, membawa buku kemana-mana seakan-akan mengibarkan bahwa saya itu adalah penulis seperti itu. Akhirnya saya kebetulan dikasihlah buku yang PPA 2 Analekta Jelikta itu ya. Itu kebetulan penulisnya itu istrinya salah satu pimpinan kami, Pak Saiful, Bu Harum. Akhirnya kami dikenalkan Bu Harum untuk dimasukkan di PPA itu. Intinya itu bahwa boleh Bu Widi semua perempuan, yang penting berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo, khusus perempuan, karena kita nanti bahwa siar kita itu adalah untuk membangkitkan literasi ibu-ibu yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, seperti itu Ustazah. Masya Allah. Awalnya itu saya seperti itu. Mungkin Bu Yekti yang dulu kita juga kenal hanya Facebook ya. ketemu waktu apa ya, waktu kegiatan Asia. Iya, tapi belum kenal ya. Iya. Didekatkan oleh PPA. Iya, betul. Jadi kalau saya memang sebagai ibu rumah tangga juga ketika menemukan komunitas ini saya sangat bahagia sekali. Sebenarnya memang buku ini itu 9 ya, 1 dari 9 yang sudah kami tulis. Tapi buku Bukan Perempuan Biasa ini menurut saya suatu yang mengena banget ya, karena penulis ini dari latar belakang yang berbeda, tapi rata-rata ibu rumah tangga. Tapi kemudian kita disatukan, kemudian bisa mengungkapkan sesuatu sisi kehidupan perempuan itu sendiri dari beberapa latar belakang. Jadi kalau yang saya angkat itu adalah dia ibu rumah tangga, entrepreneur, kemudian menghadapi berbagai macam cobaan, tetapi kita kembalikan lagi bahwa semua sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran. Jadi memang visi menulisnya ada untuk dakwah literasi, untuk dakwah. Jadi kita sebagai orang muslim ya memberikan panduan kehidupan itu kembalinya ke Al-Quran dan hadis. Nanti kisah-kisah ini sesuai dengan pesan dari founder PPA, Bu Melati, Bu Mel, Bunda Amel yang kita biasa manggil, bahwa menulis itu dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Maka kalau bisa tulisan itu menjadi amal jariah yang kemudian pembaca bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil sebuah nilai-nilai, dan itu adalah nilai dakwah yang mungkin PPA itu yang akan kita bangun amal jariah kita melalui kata-kata yang ada dalam buku ini. Jadi Masya mungkin Allah. penasaran, silahkan Membelinya. membaca nanti bisa. Ya, ya betul. Silakan Jadi yang biar ibu-ibu yang ingin tertarik. bergabung, ya, monggo. Yang merasa perempuan dan berdomisili Ya, di Ustaz Sidoarjo dan Jos. Surabaya. Silakan nanti Ya. bisa ke Bu Widi Nanti- atau mungkin ke kita. Nanti Itu, Mbak. bisa melahirkan karya lagi Iya, ya Bu yang ya. lebih Ya. fenomenal. Terima kasih. Monggo Bu Gitu. Widi mungkin ada yang disampaikan lagi. Ya, ini kan judulnya pada buku ini bukan perempuan biasa. Nah, kenapa sih Bu kok dinamai bukan perempuan biasa? Biasa. Ini apa gitu yang membuat bukan perempuan biasa? Kayak apa gitu. Awalnya itu kan kita memang dari mulai pelatihan itu 3 bulan ya Iya, Bu, 3 pelatihan bulan. sebelum kita masuk, kita itu dinobatkan menjadi anggota PPA itu harus mengeluarkan 1 buku. Kalau kita meskipun ikut pelatihan tapi tidak mengeluarkan buku, kita masih belum diakui di PPA. Gitu ya. Begitu. Akhirnya kita waktu pelatihan di PPA 3 itu ada sekitar 20 orang ya Bu Iya, Yeti. Pak Tapi yang mengeluarkan tulisan itu tinggal 7. Itu Bu Yekti, saya, Bu Nisa, Bu Wirna, Mbak Ines, sama Mbak Yuli, sama satu yang Bu Endang. Bu Endang itu yang luar biasa sekali, yang tulisannya juga sudah banyak. Nah, kenapa ini dikatakan perempuan biasa? Karena dari beberapa pertemuan sebelum ini lahir, bahwa kisah-kisah ini adalah kisah nyata dari kehidupan kita yang diangkat menjadi sebuah fiksi seperti itu. Di cerita saya itu menceritakan saat suami dulu corona, saya 18 hari harus tidur di mobil. Kan mungkin kalau orang ngatakan itu ngapain tidur di mobil, lebih baik kan pulang kan begitu. Iya, Kan betul. juga enggak ketemu, tapi bagaimana pengorbanan itu bisa kita lakukan kan begitu. Terus banyak sekali Mbak Ines juga begitu, bagaimana dia mengandung, tapi di saat umur kandungannya itu 7 bulan, 5 bulan atau 7 bulan itu anaknya meninggal di dalam. Dan Mbak Nisa itu juga begitu, dari beberapa perjalanan hidupnya dia punya empat putra,
meninggal suaminya dalam kecelakaan sehingga dia menghidupi putranya yang kecil-kecil. Begitu juga dengan Bu Wirna yang di situ mau umroh, tapi dengan segala apa ya di situ perdebatan, bukan perdebatan, tapi pokoknya ada masalah sehingga akhirnya gejolak hati di situ timbul sehingga dia nanti bisa berjuang supaya bisa berangkat. Dan itu semua adalah butuh perjuangan sehingga kenapa buku ini dinamakan Perempuan Biasa, yaitu bahwa kita itu perempuan waktu itu memang sangat berjuang gitu, sangat berjuang sekali. Masya Allah, jujur ini saya merinding mendengarkan ceritanya satu persatu. Masya Allah, ini buku, jadi buku Bukan Perempuan Biasa memang benar-benar sebuah kumpulan cerita dari strugglingnya masing-masing penulisnya, benar-benar diangkat dari kisah nyatanya perjuangan-perjuangan 7 orang perempuan yang berhasil melewati setiap ini ya Bu ya, setiap kehidupan, setiap ujian. Disinilah beliau-beliau ini menuangkan tulisannya. Masya Allah, hanya sedikit cuplikan dari Ibu Widianti tapi sudah membuat saya merinding. Masya Allah, itu luar biasa. Teman-teman mungkin yang tertarik membeli bukunya silahkan bisa menghubungi komunitas Pena Perajut Aksara. Oh, Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Nah, ini Bu ya, terakhir sebelum kita berakhir, kira-kira ada tidak dari jenengan-jenengan ini pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk para perempuan-perempuan di rumah sebaiknya menjadi perempuan yang luar biasa agar tidak menjadi perempuan yang biasa-biasa saja, itu tipsnya bagaimana? Monggo. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya. Jadi memang setiap perempuan punya kehidupan masing-masing. Jadi mereka menjalani takdirnya, mereka menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita bisa mengolah rasa, kemudian bisa menyadari semua perempuan punya potensi. Cuma tidak semua perempuan itu bisa mengoptimalkan potensi. Jadi monggo bergabung di Pena Perajut Aksara, bergabung dengan perempuan untuk mengoptimalkan potensi diri, karena di Pena Perajut Aksara selain kita dibimbing teknik penulisan, kita juga didampingi untuk meningkatkan kualitas diri termasuk akidah dan sebagainya. Kita ada pengajian ya Mbak ya. Setiap hari lengkap sekali programnya Ibu. Ya, mungkin itu dari saya dan Mbak Widi, monggo mungkin menambahi. Kok nangis ya? Enggak nangis, cuma saya tuh apa ya, lemah lembut. Tidak, kalau saya menceritakan sesuatu pasti nangis. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa jika kita melakukan dengan biasa-biasa saja. Perempuan punya kelebihan, kita perempuan terlahir sebagai perempuan, tapi kodrat kita sebenarnya sama, hak kita sama seperti laki-laki. Tapi kalau kita sudah di rumah, laki-laki adalah imam kita, maka totalitaslah kita selama kita diizinkan oleh suami dimanapun, carilah kelebihan kita, carilah komunitas kita itu yang sesuai dengan sesuai dengan frekuensi kita yang bermanfaat, dan tetap tebarlah tulisan dimanapun agar itu nanti tulisan bisa menjadi amal dakwah kita. Itu saja. Masya Allah, benar-benar waktu yang singkat tapi isinya daging. Orang-orang sekarang bilangnya begitu Ibu ya, waktunya singkat tapi benar-benar banyak amanat yang disampaikan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau berdua ini. Terakhir, untuk teman-teman yang berminat membeli bukunya atau bahkan bergabung dengan komunitasnya, bisa langsung menghubungi Ibu Widianti sekalian main-main ke Pondok Pesantren An-Nur. Baik teman-teman, sekian segmen kali ini. Tunggu segmen selanjutnya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.